If you are ready to study, let us pray together. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini kami masih berjumpa kembali lewat Zoom meeting ini. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan hati Tuhan. Kami dapat belajar kembali, belajar tentang Tuhan di dalam kehidupan kami untuk lebih lagi mengenal Tuhan yang sungguh sangat mengasihi hidup kami. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau melalui Roh-Mu yang kudus, pimpinlah kami supaya kami semakin paham akan firman-Mu dan boleh memperoleh iman dalam hidup kami, melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya Roh-Mu yang ada di dalam kami, itulah yang berikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Kita dengar lagu dulu ya. Hari ini kita masih belajar bab 8, Roh Kudus mengubah dan membaharui. Roh Kudus mengubah dan membaharui. Siapakah Roh Kudus itu? Adalah Roh Tuhan sendiri. Roh yang kudus, yaitu Roh Tuhan. Ya, coba perhatikan yang ini. Supaya jadi kupu-kupu cantik, kupu-kupu yang indah, ya, beautiful butterfly, dia dimulai dari, baca ini Karen. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu muda, kupu-kupu dewasa. Iya. Ya, kita lihat metamorfosis kupu-kupu, perubahan hidup kupu-kupu. Dari telur menetas jadi ulat. Tidak ada orang suka ulat, jijik, ya, suka makan daun, jalannya pakai perut, apa tuh namanya, berkelek, apa? Kalau ulat jalan ya, kita lihatnya gitu-gitu kita. Ada ulat, ulat gitu ya. Kemudian berubah dia menjadi kepompong. Ulatnya tadi kan di pohon, di ranting daun dia berubah jadi kepompong atau pupa. Kalau misalnya Miss pernah lihat daun pisang yang bergulung-gulung. Miss buka lah daun pisang yang bergulung-gulung itu. Jelek kali isinya di dalam, ya. Jelek kali isinya, ada kayak macam kepompong gitu, yang ada putih-putihnya begitu ya. Dibilang ulat enggak, dibilang kupu-kupu enggak, jelek kepompong itu, ya. Kemudian lama-lama dia berubah menjadi kupu-kupu kecil, ya. Kupu-kupu muda, ya, muda kecil. Sudah itu berubahlah dia jadi kupu-kupu dewasa. Cantik. Semua orang suka. Indah kali ya kupu-kupunya. Sayapnya indah kali. Semualah kata orang indah kali, indah kali. Begitulah manusia yang dihinggapi oleh Roh Tuhan. Ya. Kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan si Paulus. Si Paulus, dia itu orang terpelajar. Gurunya saja namanya Gamaliel. Itulah guru yang paling, guru besar. Ya, guru yang paling pintar, paling hebat di Universitas Alexandria. Ya, itu guru si Gamaliel. Itu guru si Paulus. Sebelumnya namanya Saulus. Dia belajar mengenai Taurat. Kalau orang Israel belajar mengenai Taurat 8 jam satu hari belajar Taurat. Ya. Jadi dia belajar tentang Taurat, belajar tentang hukum-hukum Tuhan. Makanya disebut Paulus adalah ahli Taurat. Ahli dia mengenai hukum-hukum Tuhan. Tapi Paulus tidak mengenal Tuhan, walaupun ahli di bagian belajar tentang Taurat. Ya, bagaimana awalnya Saulus bertemu dengan Tuhan? Bagaimana? Siapa yang tahu ceritanya ini? Bagaimana awalnya Saulus bertemu dengan Tuhan? Yang kamu dengar dari sekolah minggu atau dari kelas-kelas sebelumnya? Yang kami dengar yang saya dengar kayak gini, Miss. Dia dulu kan Saulus itu Paulus kan, Miss? Iya, namanya sebelum menjadi Paulus namanya si Saulus. Dia sebelum kenal Tuhan dia suka Miss? Suka membunuh orang Kristen. Jadi
Tuhan Yesus ini kasih cahaya yang terang, lalu jadi buta matanya. Lalu ada orang tapi lupa siapa namanya, Miss, didoakan, Miss, baru diraih matanya. Si Ananias ya, oke. Ya, itu sudah bagus ya, berarti kamu sudah tahu ceritanya. Jadi si Saulus itu pada saat itu yang menjajah Israel adalah bangsa Romawi. Bangsa Romawi, Caesar is God, semboyan orang Romawi, Kaisar adalah Tuhan. Jadi siapa yang menyebut yang lain adalah Tuhan, diburu, dibunuh. Kecuali orang Yahudi, orang Israel, ya, mereka punya kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu adalah Allah, ya. Jadi pada zaman itu, ya, pada zaman pemerintahan Romawi, Yesus sudah lahir. Yesus lahir, dan siapa yang setelah Yesus besar, umur 30 tahun, dia dibaptis, dia mengajar. Ya, jadi menurut adat orang Yahudi, siapa yang mau mengajar itu yang menjadi guru itu harus umur 30 tahun, boleh menjadi guru pengajar. Dan syaratnya harus dibaptis. Jadi Yesus dibaptis umur 30 tahun, lalu dia mengajar tentang kerajaan surga, dia mengajar tentang firman Tuhan, dia mengajar tentang Allah. Ya, bahwa Yesus mengatakan, I'm the way. Akulah jalan, I'm the truth, akulah kebenaran, I'm the life, akulah hidup. Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, banyaklah pengikut-pengikut Yesus ini. Pengikut Yesus disebut Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus, ya. Mereka mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, maka tambahlah musuh Tuhan Yesus. Musuh dalam hal apa? Tadi kan siapa yang bilang Kaisar? Tadi semboyan Romawi adalah Caesar is God. Kaisar adalah Tuhan, Kaisar itu raja. Jadi siapa yang mengatakan di luar Kaisar adalah Tuhan, diburu, dimasukkan ke penjara. Kalau enggak digantung, kalau tidak ditarik sama kuda, kaki kanan kaki kiri ditarik kuda, kalau tidak dimasukkan ke kandang singa, kalau tidak dimasukkan ke gladiator namanya, ya, manusia lawan hewan waktu zaman pemerintahan Romawi. Nah, terdengarlah ini Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Diburulah pengikut Kristus, diburu. Pada saat itu Yesus sudah naik ke surga, ya, sudah naik ke surga Yesusnya. Sudah diberikan Roh Kudus kepada murid-murid, ya, sehingga si Petrus berani, kan? Si Petrus menjadi pemberani yang tidak pernah dia berkhotbah di hadapan orang banyak, jadi berani dia berkhotbah, 3.000 orang selamat, ya, mendengar tentang keselamatan, mendengar tentang bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Banyaklah orang percaya pada hari Pentakosta itu, 3.000 orang yang percaya, dibaptis dan diselamatkan. Ya, inilah yang diburu oleh Rasul Paulus. Diburu semua orang percaya itu karena dia menganggap, kok dibilang orang ini Yesus adalah Tuhan. Manusianya dia, anaknya si Maria, itu bapaknya tukang kayu si Yusuf, katanya begitu. Diburu. Ketika dia mendengar ada orang Kristen, pengikut Kristus di Damsyik, dia berapi-api, bergelora dia, membara dia mau membunuh orang Kristen. Dia minta surat izin dari Kaisar Nero supaya memburu orang Kristen, mau dimasukkan ke dalam penjara. Kalau tidak diseret, langsung dibunuh di tempat saja, begitu, ya. Sudah berapi-api dia mau pergi ke Damsyik. Disitulah di Damsyik dia melihat satu cahaya yang terang yang menyilaukan matanya sehingga matanya menjadi buta, dan dia mendengar suara, katanya begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu apa jawab si Saulus? Siapakah engkau, Tuhan? Katanya. Nanya dia, siapakah engkau Tuhan? Akulah yang engkau aniaya itu. Padahal siapa yang dianiaya si Saulus sebenarnya? Yang dianiaya Saulus adalah pengikut Kristus. Siapa
yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, siapa yang mengikuti Yesus, itulah yang diburu oleh si Saulus. Tetapi di tengah jalan dia mendengar suara, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Setelah 3 hari buta, lalu Tuhan memerintahkan seorang yang bernama Ananias. "Ananias, pergilah untuk berdoa kepada Saulus supaya matanya bisa sembuh melihat." Akhirnya Saulus sembuh. Dia mengganti namanya menjadi Paulus. Sejak saat itu dia menjadi pengikut Kristus. Dia memberitakan tentang Yesus yang telah mati di kayu salib Golgota, yang dibunuh pada masa pemerintahan Romawi. Ya, dia memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus sudah mati di kayu salib, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke surga. Itulah yang dia beritakan. Yang dulunya adalah seorang penganiaya, seorang pembunuh, sekarang menjadi pemberita Injil. Sehingga apa yang terjadi? Dia berapi-api untuk memberitakan tentang Tuhan. Sehingga sampai sekarang ini kita bisa membaca kitab Perjanjian Baru banyak ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, itulah metamorfosisnya, perubahannya. Dulunya pemburu, dulunya penganiaya, dulunya ditakuti orang, dulunya penyiksa. Sekarang beda. Karena apa? Sudah masuk Roh Tuhan. Ya, indah sekali. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut halaman 104, bagian 2. Bagian A, page 104, part A. Rasul Paulus. Saulus adalah seorang yang membenci, mengancam, akan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Ia mempunyai surat kuasa untuk menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, tiba-tiba datang cahaya yang membutakan matanya setelah bertobat. Nama Saulus menjadi Paulus. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Hidupnya berubah. Paulus berani memberitakan tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ia menjadi pekabar Injil terbesar dalam Perjanjian Baru. Hidup seperti apa yang kalian harapkan untuk masa yang akan datang? Setiap orang dapat mengubah cara hidupnya, terutama orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak dapat berubah dengan sendirinya. Kita memerlukan Roh Kudus untuk mengubah hidup kita. Apa itu Roh Kudus? B. Ya, Arti Roh Kudus. Stop, thank you. Biar Miss jelaskan dulu ya. Apa itu Roh Kudus? Ya, Roh Tuhan sendiri. Itulah Roh Kudus, Roh Tuhan. Yang lalu-lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan ingin selalu dekat dengan umatnya. Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu seperti kata Yesus. Roh Kudus itu dia rindu dia untuk selalu bersama-sama dengan kita. Dia mengerjakan perubahan seperti metamorfosis kupu-kupu. Dia ingin mengerjakan perubahan dalam kehidupan kita. Sekarang mistanya, bagaimana dengan kalian? Seperti apa hidupmu yang lalu? Apakah ada yang berubah? Siapa yang mau beri kesaksian? Dulu saya orangnya begini, tapi sekarang saya perhatikan saya sudah mulai seperti ini, membaik seperti ini. Siapa yang bisa? Dulu saya orangnya pemarah, sekarang sudah mulai berkurang, gitu ya. Dulu saya orangnya malas sekali berdoa, sekarang sudah mulai. Ada tidak seperti itu? Dulu saya orangnya suka cakap kotor, tapi sekarang ini saya sudah berkurang lah cakap kotornya, sudah mulai baik. Nah, siapa coba? Dulu malas sekali saya belajar, nggak mau mengerjakan PR, sekarang sudah mulai saya mengerjakannya. Ada yang seperti itu? Iya, Miss. Dulu penakut, sekarang berani. Dalam hal apa takutnya? Dalam takut apa ya? Takut dipatuk burung. Sekarang nggak takut lagi ya? Enggak. Oke, Angelo, ada nggak yang berubah Angelo?
Biasa aja, Miss. Biasa aja ya, belum kelihatan dengan jelas. Samuel, ada yang berubah Samuel? Dulu saya malah berdoa pagi Mi, tapi sekarang udah sering. Oh, dulu itu kapan? Kelas berapa? Kelas berapa dulu yang malas? Kelas 3 Miss. Kelas 3. Tapi sejak kelas 5 ini udah rajin gitu ya Angelo ya? Gitu ya Samuel ya? Yes Miss. Oke. Kita bisa perhatikan ya pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Namanya Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sama seperti ibu-ibu hamil. Kalau ibu hamil makannya beda, 2 piring 2 kali lipat. Bentuk badannya pun berubah, ya. Cara tidurnya pun berubah kalau ibu-ibu hamil. Kenapa? Karena ada isi di dalamnya, anak. Jadi kalau ada Roh Tuhan di dalam diri kita, ada kerinduan untuk selalu ingin dekat dengan Tuhan. Kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk membaca firman Tuhan, ada mendengarkan firman Tuhan. Kerinduan untuk hidup menjadi lebih baik. Itu pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi kalau enggak ada itu, ya kita periksalah diri kita. Ya kita minta kepada Tuhan, Tuhan penuhi saya dengan Roh-Mu. Supaya hanya orang yang ada Roh Tuhan dalam dirinya yang bertahan. Kalau enggak ada Roh Tuhan dalam diri seorang, enggak tahan nanti orang itu. Kalau ada nanti masalah, siapa yang mau menolong dia? Tentulah harus ada penghibur, penolong, yaitu Tuhan sendiri. Ya, kita tidak dapat berubah dengan diri kita sendiri. Paling-paling 3 hari bisa baik. Atau 1 minggu lah. Setelah itu umat lagi jadi nakal jahat. Tidak. Tapi kalau ada Roh Tuhan dalam diri kita, dia akan mengerjakan sesuatu yang baik. Kalau salah kita, dinasihatinya, ditegurnya, salah. Yang kamu lakukan itu salah. Kalau dia ditegur, ya maulah kita ditegur Tuhan. Ya, seperti Raja Daud. Raja Daud itu bersalah, ditegur oleh hamba Tuhan. Ditegur oleh yang namanya Nabi Nathan. Salah perbuatan si Daud, mengambil istri orang. Ya, ditegur, lalu dia mau ditegur, menangis dia, ya, dikoyakkannya bajunya, baju kerajaannya itu, ditaruhnya abu di kepalanya, tanda perkabungan, tanda menyesal. Sehingga apa? Sehingga Tuhan sayang sama si Daud. Lain lagi, nabi apa, raja apa itu ya, dinasihati oleh nabi, dipenjarakan nabinya, masukkan penjara, marah dia, dinasihati kesalahannya. Nah, ini tidak bisa mengalami metamorfosis seperti kupu-kupu, tidak. Jadi kalau Roh Tuhan ada dalam diri kita, dia akan mengerjakan perubahan-perubahan dan memurnikan, menguduskan kita supaya apa? Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Ya, supaya kita bisa masuk dalam pengangkatan Tuhan. Itu dia. Kita baca halaman 106 bagian D. Roh Kudus dalam proses pertobatan. Kita sudah belajar tentang Roh Kudus dan peran atau pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sekarang, apakah Roh Kudus juga memiliki peran terhadap orang yang belum percaya? Benar, Roh Kudus turut berperan dalam kehidupan orang belum percaya, dalam arti orang yang dalam proses pertobatan. Ingatkah kamu akan cerita pertobatan Saulus? Saulus adalah orang yang sangat membenci pengikut Kristus. Setelah bertobat, ia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Setelah mengikut Kristus, ia banyak mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun rohani. Disinilah peran Roh Kudus dalam proses pertobatan. Roh Kudus memberikan keberanian dan kekuatan sehingga orang tersebut akan memperoleh kemenangan melawan dosa. Roh Kudus mengubah orang berdosa menjadi serupa dengan gambar Allah, penuh dengan kemuliaan. Artinya, hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus akan bermakna dan berarti bagi Tuhan dan sesama. 2 Korintus 3 ayat 18. Roh Kudus meyakinkan hati orang akan kebenaran Tuhan, betapa berdosanya manusia dan memerlukan pengampunan, serta tentang Tuhan Yesus yang mati untuk menebus dosa-dosa kita. Roh Kudus yang akan memimpin hati dan pikiran kita untuk menyesal atau bertobat, serta berbalik kepada Tuhan dengan memohon pengampunan dan mengalami hidup baru. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 diceritakan tentang Ananias dan Safira.
mereka mendapat hukuman karena mendustai Roh Kudus. Jadi kalau kita mendustai Roh Kudus, kita tidak mendapat pengampunan. Bagaimana dengan hidupmu? Apakah kamu memiliki kuasa Roh Kudus? Roh Kudus dengan kuasanya akan mengubah kehidupanmu bila kamu mengundang Dia. Coba introspeksi. Apakah kita masih sering melakukan dosa? Marilah bertobat dan mintalah Roh Kudus membimbing kehidupan kita supaya kita tetap kuat dalam segala pencobaan. Iya, ya. Jadi mintalah Roh Kudus untuk membimbing kita. Diminta supaya kita boleh mengalami perubahan yang lebih baik dari hari ke hari. Ya, oke. Please open your book again, page 114. 114. Alternatif 2 ya. Apa yang disebut Pentakosta? Siapa tahu? Saptiani. Enggak lah Mas, rupanya nggak ada jawabannya. Ya, yang lain? Kita sudah belajar minggu pertama, Pentakosta itu sebelumnya adalah hari raya orang Yahudi untuk memperingati hasil panen. Sebagai tanda ucapan syukur bahwa Tuhan sudah memberkati orang-orang Israel, memberikan panen yang bagus, ya, dan sekaligus untuk memperingati turunnya 10 hukum dalam 2 loh batu, ya, 10 hukum Taurat, 10 hukum dalam 2 loh batu, dan juga memperingati yang namanya hari raya panen, sama seperti orang Karo, ada hari raya tahunan, ya. Jadi apa yang disebut Pentakosta menurut adat Yahudi, menurut kebudayaan orang Yahudi adalah itu hari raya panen dan sekaligus memperingati turunnya 10 hukum pada 2 loh batu yang dibawa oleh Musa dari Gunung Sinai ketika dia bertemu dengan Tuhan. Di hari raya itulah turun Roh Kudus. Jadi pencurahan Roh Kudus tepat pada hari raya Pentakosta. Pentakosta hari ke-50 ya. Itu dia. Nomor 2, apa tanda-tanda Roh Kudus dicurahkan? Ya, Saptiani. Kayak ada lidah-lidah kayak lidah-lidah seperti nyala api, bunyi seperti tiupan angin keras yang berasal dari langit, para rasul berkata-kata dalam bahasa lain. Bagus, ya, detail sekali, bagus. Ada lidah-lidah seperti nyala api, ada tiupan angin keras, dan para rasul berbahasa dalam bahasa yang lain. Contohlah, saya orang Indonesia, tapi waktu Roh Kudus turun, bisa saya jadi bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Thailand. Ya, orang-orang yang namanya ada pesta tahunan, ya, pesta memperingati raya panen. Dari segala tempat datang. Misalnya dari Medan datang ke Brastagi, dari Siantar datang ke Brastagi, dari Jawa datang ke Brastagi, contoh ya. Kan pakai bahasa daerah masing-masing. Didengarnya saya, kok bisa ini bahasa Karo padahal dia orang Batak. Kok bisa ini bahasa Simalungun padahal orang Batak. Roh Kudus yang memberikan bahasa-bahasa itu. Itulah tandanya, tanda awal ya, tanda awal. Kalau tanda yang sekarang bagaimana? Sekarang apa tandanya bahwa Roh Kudus ada dalam diri seseorang? Dia berbuah-buah roh, ya. Ada buahnya. Apa tandanya pohon itu pohon mangga? Dari buahnya. Itu buah mangga loh, pohon mangga. Itu berduri buahnya, durian, pohon durian, ya, dari buahnya. Coba kita lihat Galatia 5 ayat. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lanjut 23. Mimis. Ya. Kelemahan, lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya, ada buahnya, buah roh, ya. Ada 9 ya.
disingkat kasuda samuba selepe, ya kan? Kasuda, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini ada buahnya, ada roh Tuhan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ada pohon menghasilkan buah, ada roh Tuhan menghasilkan kasih. Kasih adalah giving and forgiving. Kasih adalah memberi dan memaafkan. Itulah kasih. Sukacita, sukacita nggak bersungut-sungut ya, nggak ngomel-ngomel, nggak marah-marah, ada sukacita. Tapi waktu kita ngomel-ngomel bersungut-sungut kita, ada roh Tuhan misalnya menegur kita malam kan, kamu tadi bersungut-sungut loh, itu tidak bagus. Itu pekerjaan roh Tuhan. Kalau kita mau dididiknya, mau kita dinasihatinya, iya Tuhan ya nggak bagus ya Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya saya tidak bersungut-sungut lagi. Ditolongnya lagi, diubah, diperbaiki. Itulah Tuhan begitu baiknya ya. Kemudian ada damai. Damai ini nggak suka marah-marah. Selalu damai dia ya. Kemudian sabar. Sabar itu bahasa Inggrisnya long suffering, menderita lama. Long suffering. Walaupun menderita lama tetap sabar. Kemurahan. Kemurahan ini tidak pelit. Murah hati, suka memberi. Itulah kemurahan. Enggak pelit ya. Kemudian kebaikan. Kesetiaan, setia, faithfulness, setia. Walaupun apapun yang terjadi, setia berdoa. Walaupun liburan, tetap ingat Tuhan, berdoa juga, setia. Lemah lembut. Lemah lembut ini marah pada saat yang tepat. Itu lemah lembut. Bisa marah, tapi tepat waktunya. Bagus. Kalau nggak tepat waktunya, marah-marah kerjanya. Aduh, udah beda ya. Kemudian, apalagi self-control. Self-control. Penguasaan diri. Ini agak susah ini ya, harus kita terus memohon kepada Tuhan. Tuhan tolonglah self control saya Tuhan, emosi saya ini Tuhan Yesus. Ya, harus mau terus dibimbing oleh roh Tuhan supaya kita menjadi indah seperti sifatnya Tuhan ya, dinikmati oleh orang lain buah-buah itu. Orang lain melihat, bagus sekali si Adelio ya, si Angelo, si Saptian ini, si Evelyn ini ya. Bagus sekali. Itu orang apa itu? Orang Kristen. Nah, di mana gerejanya? Ikutlah. Jadi dibilang orang ikutlah, ya. Jadi mulia Tuhan dalam kehidupan kita. Indah sekali ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaannya. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa ada PR di link Kahoot yang belum mengerjakan. Tolong dikerjakan, yang sudah kirim linknya di grup masing-masing, ya. Ada yang homework agama Kristen bagi yang belum selesai, ke situ ya, supaya mudah Miss mengeceknya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan ingin untuk memperbaiki kami menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari, supaya semakin indah di hadapan Tuhan, menghasilkan buah-buah roh, buah-buah pertobatan, sehingga kami semakin hari semakin mirip dengan sifatnya Tuhan. Tolonglah Tuhan, pimpinlah kami selalu oleh Roh-Mu yang kudus. Berikanlah hati yang selalu mau diajar, dididik, dinasehati, supaya kami boleh menjadi manusia yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye all. Nice to meet you. Bye. Bye-bye.